kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pujian, hormat, syukur dan sembah kami naikkan hadapan kekudusan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan bagi sekalian kami dari kegelapan malam. Dan Bapa boleh memberikan kami waktu untuk ada di sana. Bapa di surga, terima kasih. Kami semua yang dipercayakan untuk mengangkat tugas dan pelayanan, kami telah ada di tempat ini. Itu pertanda bahwa kami telah siap untuk mengangkat tugas dan pelayanan. Kami selaku majelis jemaat yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Bapak Engkau memberkati sekalian kami. Seluruh yang mendukung dalam pelayanan di minggu pagi hari ini, Tuhan Engkau memberkati. Bapak Ibu majelis yang melaksanakan tugas pelayanan di rumah-rumah jemaat maupun di rumah sakit, Engkau juga memberkati akan mereka sekalian. Ketika mereka keluar dari rumah-Mu yang kudus ini menuju di tempat-tempat pelayanan mereka, Tuhan Engkau sertai mereka, bertibakan mereka dengan selamat, dan apabila selesai, Tuhan hentar mereka juga kembali masuk dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Ithen Untayana Ayundi yang telah siap untuk melayani ibadah di minggu pagi hari ini. Kiranya Bapak Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan segala kesiapan yang telah disiapkan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi sekalian kami, bahkan jemaat-Mu yang mendengarkan, boleh menjadi berkat sukacita bagi sekalian kami. Seluruh jemaat yang sudah ada di rumah yang kudus, Tuhan Engkau memberkati. Bagi yang masih dalam perjalanan, Tuhan Engkau sertai lindungi mereka, percayakan mereka dengan selamat. Bapa di sorga, inilah kami dengan kesiapan kami. Biarlah Tuhan mau menolong kami dalam pelayanan kami di pagi hari ini. Dan puji-pujilah nama-Mu dari sekarang dan selamanya. Amin. Siapakah
Matius 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Matius 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Dan sebelumnya mari kita tenang, kita berdoa minta pimpinan. Mari kita berdoa. Firman-Mu terbuka di tangan-tangan kami Tuhan. Kami akan baca daripadanya, belajar dan mengetahui apa maksud Tuhan, tindakan dan karya Tuhan bagi kami di tengah-tengah hidup ini. Tuhan, mampukanlah kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami benar-benar dapat memahami firman-Mu ini, melaksanakan di tengah-tengah hidup kami, bahkan menjadikan firman ini sebagai kekuatan dalam hidup kami hari lepas. Usir kuasa yang mengganggu kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menaungi tempat ini, menaungi pikiran dan hati kami, supaya kami benar-benar memahami akan kebenaran firman. Mampukanlah kami semua ya Tuhan, karena kami semua siap mendengarkan sabda. Amin. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian bunyinya, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan pedangnya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamai, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarnya. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Kita berjumpa lagi. Seminggu kita sibuk dengan pekerjaan tanggung jawab yang kita kerjakan, dan hari ini Tuhan masih memberi hidup itu bagi kita, dan pada akhirnya kita berkumpul, bertemu, tertawa candaria di dalam rumahnya yang kudus. Hari ini kita ada pada minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima,
iman. Dan dari bacaan kita hari ini, kita akan memahami bacaan firman Tuhan ini dengan catatan tema ciuman maut. Ciuman maut, ciuman sering dilakukan oleh anak-anak sampai orang dewasa, dan ekspresi ciuman itu berbeda-beda. Oleh karena sebuah persahabatan yang baik ketika bertemu dilukiskan dengan ciuman yang melukiskan begitu eratnya persahabatan itu. Ciuman seorang ayah atau ibu terhadap anaknya melukiskan kasih sayang yang ditumpahkan ketika berhadapan atau berjumpa dengan anaknya. Ciuman seorang bisa melukiskan bagaimana ada tanda cinta kasih sayang yang besar dengan rasa hormat yang dapat diungkapkan. Namun ciuman kali ini adalah ciuman maut, yang juga dikenal dengan ciuman Yudas, yang bukan melukiskan sebuah cinta kasih sayang yang luar biasa, tapi ciuman yang mendatangkan maut, yang ditujukan kepada Yesus, gurunya, untuk bagaimana ia menggenapi sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh Allah Bapa di surga. Dalam bacaan ini, Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayatnya ke-56, ada beberapa hal penting yang harus kita memahami dalam teks bacaan kita. Kurang lebih ada 8 hal yang bisa kita pahami. Yang pertama, penjelasan teks tentang Yudas Iskariot. Kita harus memahami dan mengenal Yudas Iskariot. Dalam kelompok Yudais, orang Yudais selalu beranggapan bahwa kebebasan dan kemerdekaan harus menjadi milik mereka. Itulah kelompok Yudaisme ini begitu kuat dalam seluruh pergerakan. Memandang pada Yesus, melihat bahwa Yesus adalah sosok yang akan memberi kemerdekaan kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya kelompok Yudais sangat perhatian dalam tindakan-tindakan Yesus. Tapi terakhir kasihan mereka tahu bahwa Yesus hadir bukan memberi kemerdekaan yang diharapkan bangsa Israel, tapi kemerdekaan iman yang luar biasa. Jadi kalau Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus itu mungkin salah satu alasan. Tetapi untuk mengenal Yudas, mungkin ia berasal dari Keriot. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 48 ayat 24, Yosua 15 ayat 25. Keriot ada pada sebuah tempat 12 mil kira-kira dari di selatan kota Hebron. Dan Yudas Iskariot menjadi bagian yang penting dalam seluruh perjalanan Yesus dalam pemberitaan Injil. Ia ada sebagai bendahara, tetapi juga menunjukkan sebuah tanggung jawab yang besar untuk melancarkan kegiatan-kegiatan Yudaisme dalam memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, serombongan besar orang yang membawa pedang dan tentung. Dalam bagian ini melukiskan mereka adalah prajurit-prajurit yang membantu atau pelayan pengadilan yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum di dalam bahkan di luar lingkungan bait suci. Itulah sebabnya imam-imam besar itu dapat menyuruh mereka bersama-sama dengan mereka dengan tujuan untuk menangkap Yesus. Yang ketiga, ciuman yang dilakukan oleh Yudas. Dalam bagian ini melukiskan bahwa Yudas mengungkapkan atau memberi sebuah tanda orang yang kecium, itulah yang akan ditangkap. Isyarat ini teratur dan dibuat bagaimana mungkin untuk bisa mereka melakukan tindakan-tindakan untuk menangkap Yesus. Itulah sebabnya dalam bagian ini Yesus pun sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Yudas. Kemudian yang keempat, situ kita baca sebuah panggilan atau sapaan yang sangat akrab
yang dilakukan oleh Yudas terhadap Yesus, yaitu Rabi. Dalam bagian ini Yesus dipandang dan dilihat sebagai guru yang selalu mengajar dan membuat mereka tahu tentang segala sesuatu yang dapat dikerjakan. Itulah sebabnya ketika Yudas mencium Yesus, itu memungkinkan bahwa peristiwa yang Yesus pernah lakukan di Getsemani untuk tetap mengajak para murid berjaga-jaga dan berdoa, karena saatnya akan tiba sehingga mereka akan ada dalam keguncangan iman yang luar biasa. Kemudian yang berikut ayat kelima, seseorang yang menyertai Yesus. Dalam terjemahan bahasa Inggris langsung menunjuk kepada salah satu murid Yesus yang tidak disebutkan namanya dalam Injil Matius, Markus dan Lukas. Dari Injil Yohanes lah kita mendapatkan informasi bahwa orang yang memegang pedang itu adalah Simon Petrus. Dia dengan gerakan yang cepat melaksanakan sebuah tindakan memotong hamba imam besar sehingga telinganya putus. Apa yang dilakukan oleh tindakan Yesus, yang dilakukan oleh Yesus? Ia melaksanakan sebuah tindakan dan menyuruh menyarungkan pedangnya itu. Sebab barang siapa menggunakan pedang juga akan membinasakan. Sehingga kita bisa lihat kata-kata ungkapan, yang bermain api akan terbakar, yang bermain pedang akan musnah oleh karena pedang. Yang keenam Bapak Ibu, pasukan. Kata pasukan ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris legions. Satu legions Romawi terdiri dari 6.000 prajurit. Berarti untuk tangkap Yesus kira-kira mereka datang dengan 6.000 prajurit. 12 legion itu jumlahnya sangat banyak. Yesus tidak meminta balas bantuan. Bahkan ia bilang, kalau Bapakku, aku meminta kepadanya, dia bisa mengirimkan 12 legion, atau 12 kali 6.000 itu kira-kira berapa banyak itu pasukan malaikat untuk datang membantu aku. Tetapi semua itu tidak dilakukan supaya genaplah firman Tuhan sesuai yang harus dikerjakan oleh Yesus. Yang ketujuh Bapak Ibu dalam bacaan ini, sebuah pernyataan yang luar biasa, yang dalam situasi itu Yesus tidak takut terhadap pasukan yang banyak itu. Malah dia mengeluarkan pernyataan yang luar biasa bagi mereka. Sangkamu aku ini penyamun. Bahwa dalam pengakuan ini menunjukkan bahwa penangkapan Yesus dilakukan seperti kepada seorang penjahat yang mencuri, membunuh, atau seorang penjahat yang memiliki tindakan-tindakan yang begitu luar biasa sehingga ada pada penangkapan yang begitu besar. Dan yang kedelapan yang sangat menarik sesuai perkataan Yesus di Taman Getsemani itu terjadi. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Inilah penggenapan yang terjadi. Bukan hanya Petrus yang mengaku tidak akan meninggalkan Yesus sekalipun dia harus mati, melainkan juga semua murid itu lari meninggalkan Yesus. Karena kenyataannya membuktikan benar-benar mereka menghindar diri dari situasi dan kondisi yang ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari penjelasan teks ini kita memahami beberapa hal yang paling penting untuk kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Yang pertama, dunia sangat membenci Yesus, maka mereka akan melakukan segala cara untuk membunuh Yesus. Muridnya sendiri pun dijadikan sebagai sosok yang menyangkal atau membunuh Yesus. Dunia tidak pernah membenci para pengikut Yesus. Dunia juga membenci para pengikut Yesus. Dan ketika mereka melakukan semua itu, peristiwa-peristiwa itu, terjadi banyak penyiksaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ada ungkapan dihambat tapi terus merapat. Tanah rapuh
potong-potong juga 2 hari datang dia suruh merapat. Itulah sebuah pernyataan yang melukiskan bahwa Yesus hadir dunia membencinya. Dia melakukan sebuah tindakan untuk menunjukkan bahwa kasih Allah tidak pernah berakhir. Orang yang mengikuti Yesus pun dibenci. Ketika peristiwa kebangkitan Yesus, kenaikannya ke surga, ia memberi sebuah perintah yang besar kepada para murid, dan para murid melakukan semua itu sehingga berdirinya gereja. Sebuah proses penyengkalan itu terjadi, dan para murid itu mengalami siksaan. Ada yang dibakar, ada yang dipenggal lehernya, dan macam-macam, bahkan digantung dan lain sebagainya. Itulah tindakan-tindakan yang dia lakukan ketika melukiskan dunia membenci Yesus, dan pengikutnya juga dibenci oleh dunia. Itulah sebabnya Paulus dalam kata-katanya dia bilang, jangan heran. Bukan Paulus, Petrus dalam kata-katanya dalam kitab Petrus dia bilang, jangan heran kalau dunia membenci kamu. Kita hidup dalam kelompok kita, dan kita enak tinggal nyaman. Tapi bukankah kita juga ada dalam situasi-situasi yang menjalani sebuah proses yang ada dalam kehati-hatian? Kalau di tempat lain kita bisa melihat orang lain disesat, orang lain dibuat sehingga mereka tak berdaya. Bahkan apa yang menjadi kebanggaan mereka dalam sebuah gereja yang telah dibangunnya dihancurkan oleh karena tidak dunia membenci mereka. Sampai sekarang ini juga kita semua masih dibilang orang-orang kafir, padahal kita percaya bahwa keselamatan hanya datang daripada Yesus yang memberi keselamatan. Yang kedua, ciuman bau benar-benar terjadi pada diri Yesus. Oleh sebab itu gunakanlah ciuman secara benar untuk kebaikan sesama. Berhati-hatilah dengan orang yang bersikap baik. Jangan sampai ia ada seperti serigala yang berbulu domba. Itulah ungkapan kata-kata yang biasa terjadi di tengah-tengah hidup kita. Kita ada dan kita hidup, dan kita tidak tahu ada musuh di dalam selimut. Sama saya dengan ciuman maut yang dilakukan oleh Yudas. Hidup itu penuh dengan tantangan, dan hidup itu kita jalani di tengah-tengah hidup ini. Dan kita diajak oleh peristiwa tentang penangkapan Yesus bahwa ketika kita membangun hidup, kita harus membangun hidup yang sesungguhnya dan belajar untuk memahami hidup itu dalam anugerah kasih setia Tuhan. Sebab Yesus mendemonstrasikan kasih Allah dalam sebuah tindakan yang dikerjakan untuk keselamatan manusia, bukanlah dilakukan dengan sebuah tindakan yang ada udang di balik batu, tapi dia menjalaninya dengan tulus. Dalam segala situasi yang sulit pun dia bilang, semua ini karena kehendak Bapakku, maka aku melakukan semua. Itulah sebabnya hidup ini akan aman. Hidup kita akan tentram dan damai ketika tidak ada musuh dalam selimut yang membuat kita. Masa saya sudah bikin banyak-banyak baru aku bayar saya dengan air tuba. Susu yang kukasih dibayar dengan air tuba, kan sesuatu yang menyakitkan. Tapi ketika kita berbuat sesuatu yang luar biasa dan penuh dengan kebaikan, maka kita semua akan menikmatinya dalam anugerah dan berkat Tuhan. Bapak Ibu, kita pernah dengar cerita tentang seorang penjual pisang goreng merasa haus, minta air di satu rumah. Ketika anaknya bilang kepada ibunya ada satu orang minta air, kata ibunya, jangan kasih air, buatlah secangkir susu untuk diminum. Diberikan oleh minuman air susu oleh anaknya. 20 tahun kemudian ibunya jatuh sakit, ada di rumah sakit. Tiba-tiba dia dipindahkan dari ruang biasa ke ruang VIP. Dia kaget, enak juga menikmati VIP, tapi dia pikir selesai keluar mau bayar bagaimana. Ketika dia mau keluar karena sudah sebuah catatan kwitansi ditulis, semua biaya perawatan telah dibayar lunas dengan secangkir teh susu yang segar.
peristiwa 20 tahun dikenang karena orang penjual pisang itu dia menjadi dokter dan kepala rumah sakit itu, dan ibunya merasa seperti. Itulah saya bilang, sebuah hidup yang kita jalani, ketika kita jalani dengan penuh syukur, dengan kebaikan dan segala hal, kita akan menikmati kebahagiaan yang kita nikmati di hari ini. Jangan karena kita berpikir enak hari ini, besok pasti abadi urusan belakang. Tapi semua orang pasti rindu enak sampai akhir maut. Yang ketiga, hadapilah kehidupan yang keras dengan kasih. Kekerasan yang kita gunakan untuk membalas kekerasan hanya akan menghancurkan hidup kita sendiri. Karena Yesus bilang, siapa yang main pedang, dia akan dibunuh oleh pedang. Siapa yang menabur baik, dia akan menuai baik. Siapa yang menabur jahat, jangan mimpi dalam baik, pasti dapat yang jahat. Itulah sebuah proses kehidupan. Karena hidup ini telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Nikmatilah anugerah itu dengan penuh sukacita, dengan hal yang baik, supaya kita tetap ada dan menjalani semua proses dengan penuh sukacita. Kita stop dan tidak pernah melakukan kehidupan kekerasan yang bisa kita kerjakan di dunia ini. Ada satu persekutuan di Prancis, saya sudah lupa namanya persekutuan, tapi mereka memiliki sebuah keputusan bahwa ketika mereka dalam kelompok itu, tujuan mereka hanya hidup tenang, hidup bahagia, dan memuliakan Tuhan sepanjang masa. Sehingga mereka selalu menikmati kebahagiaan di tengah-tengah hidup ini. Kemarin saya dengan Majelis Rayon 4 ronda-ronda di Tanjung. Jadi sebuah catatan permainan saya baru cerita. Ada harimau, ada domba. Mereka tinggal dalam satu hutan yang namanya hutan persahabatan. Bapak Ibu, harimau itu jahat, domba itu penakut. Tapi bagaimana kita mencari supaya mereka bisa tinggal sama-sama sehingga mereka menikmati kebahagiaan dalam hutan persahabatan itu. Mereka harus bagaimana caranya membuat itu supaya harimau jangan suka makan dan membunuh, dan domba jangan terlalu penakut. Mari membangun hidup dalam hutan persahabatan yang luar biasa. Oleh sebab itu Paulus bilang, hendaklah kamu sehati sepikir, satu tujuan dan satu jiwa. Karena untuk semua itu kebahagiaan akan menjadi bagian hidup kita. Oleh sebab itu mari kita membangun hidup kita, membangun persekutuan kita dalam jemaat ini dengan penuh kasih dan persahabatan yang luar biasa, sehingga kita tetap menikmati kehidupan di dalam persekutuan. Yang keempat, belajar daripada Yesus. Dia taat sampai akhir dalam menuruti kehendak Tuhan, meskipun terkadang kita mengalami ketidakadilan di dalam hidup ini. Yesus dia tahu, kalau saya mau bilang Bapak kirim saya 12 pasukan, Yesus Allah pasti kirim. Tapi dia bilang, ngapain? Semua ini jalan yang harus dia jalani. Semua itu merupakan kehendak Allah yang bisa dia lakukan taat sampai akhir saja. Oleh sebab itu dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 11 dia bilang begini, orang yang berbahagia adalah orang yang setia, orang yang taat. Itu berarti bahwa ketaatan dan kesetiaan kita dalam seluruh hidup yang kita bangun, dalam ketaatan kita kepada Allah, dalam ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada segala hal yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Bukan taat pada Tuhan saja, taat dalam pekerjaan, taat di dalam rumah tangga, taat dalam segala hal yang kita kerjakan akan membawa kita kepada kebahagiaan. Karena kita sendiri yang menikmati kebahagiaan. Masa Bapak Ibu taat saya menikmati kebahagiaan? Tidak mungkinlah Bapak Ibu yang menikmati kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, menjadi taat dan setia kepada Kristus adalah tindakan mudah. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus dan kasih karunia Allah yang besar untuk bukan saja mengaku setia sampai akhir, melainkan supaya kita tetap kuat menghadapi tantangan yang kita hadapi. Ada istilah dalam bahasa Indonesia, bersatu kita teduh, bercerai kita runtuh.
sebuah persekutuan, sebuah kelompok akan tetap kuat kalau mereka tetap bersatu dalam keteguhan yang dijalani. Mereka tetap taat dalam sebuah tanggung jawab yang dikerjakan. Kalau satu keluar, pasti akan mengalami situasi yang sulit. Karena satu keluar, maka strategi juga kita harus bangun. Seperti seorang pemain bola kaki. Kalau satu keluar, strategi harus bangun. Dua keluar, strategi harus bangun lagi. Tiga keluar, berarti menyerah pada kenyataan, terima kekalahan karena sudah berbayar. Oleh sebab itu, kita harus memiliki sebuah prinsip taat kepada Kristus dengan mengundang Roh Kudus selalu ada di tengah-tengah hidup kita, sehingga biar apa lagi datang, kita akan tetap menjadi bagian hidup kita. Biar hujan badai lagi, tapi kita tetap ada karena Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita. Roh Kudus yang meminta supaya kita tetap ada dan kita tetap mampu menjalani semua proses yang bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau tahun minggu sengsara yang kelima ini, kita ada pada tema kesengsaraan yang kelima ini, Yudika atau keadilan. Maka Yesus mengajarkan kita dalam bagian ini untuk kita melaksanakan apa yang kita kerjakan. Keadilan itu ditujukan bukan karena ada masalah, untuk kita menyelesaikannya dan menunjukkan keadilan itu. Keadilan itu bisa kita tunjukkan dalam segala sesuatu yang bisa kita kerjakan. Dalam rumah tangga, Bapak hanya mau minum kopi, Mama yang kerja semua, berarti Bapak tidak pernah melaksanakan keadilan bagi istri. Bapak bisa bikin bersih-bersih tanaman, potong-potong rumput, bisa satu rumah sedikit-sedikit. Seperti anak saya bilang, Bapak ini satu rumah saya tidak bisa lagi, cuma enak-enak saja. Ya ini contoh keadilan. Pendeta tidak pernah menunjukkan keadilan kepada anaknya sampai anaknya bersuara. Itu contoh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pulang untuk bikin hal-hal yang bisa kita kerjakan sesuai apa yang diperintahkan atau diungkapkan dalam bagian firman Tuhan. Melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan pasti menghitung segala hal yang kita lakukan di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi kekuatan semangat bagi kita untuk terus melangkah di tengah-tengah hidup yang penuh dengan tantangan. Amin. Di dalam hatiku ya Tuhan, di dalam hatiku yang sunyi, Jiwa
Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemenangan,